Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di mudarasah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkaji kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Syekh rahimahullah, sebagaimana yang telah antum ketahui bersama, beliau memiliki beberapa karya yang terkenal. Di antaranya adalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, Al-Qawaidul Arba', Kitabut Tauhid, dan yang lainnya, Kasyfus Syubuhat, Fadlul Islam, Syurutus Shalah, Adabul Syurutus Shalah. Tetapi kebanyakan di antara kita tidak mengetahui karya beliau yang ini, ringkasan Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sedikit sekali yang membahas berkaitan Sirah Rasul. Dan ini menunjukkan bukti kecintaan Syekh rahimahullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meringkas kitab Sirah Rasul. Beliau ringkas dari kitabnya Ibnu Hisham, Abu Muhammad Abdul Malik Ibnu Hisham rahimahullah, seorang yang ahli sirah. Dan jika antum bisa menyelesaikan buku ini, maka antum telah mendapatkan kebaikan yang banyak, dan antum bisa membawa audiens atau jamaah antum ketika mensyarah Usul Salasah. Kisahkan di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan seperti ini, sehingga sempurnalah faedah antum. Karena antum mengetahui bukan bahwasannya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dakwah Ahlussunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga selayaknya antum harus memahami dari mana Syekh beliau mengambil pendapat di Usul Salasah dan yang lainnya. Tentunya dari sirah Nabi di antaranya, dan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah, kita sudah sampai
di pembahasan berkaitan tentang hijrah Nabi SAW di kota Madinah. Dan kita juga telah menyelesaikan pembahasan peristiwa yang terjadi di tahun pertama, kemudian juga peristiwa yang terjadi di tahun kedua. Hanya saja kita tidak berbicara tentang atau belum berbicara tentang peperangan Nabi SAW. Pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas berkaitan tentang peperangan Rasulullah SAW. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya beberapa hal khusus pada Rasulullah SAW. Rasulullah membaiat para sahabatnya dalam peperangan agar mereka tidak melarikan diri. Jadi dilatih berani oleh Nabi SAW. Dan nanti kita akan saksikan keberanian para sahabat. Mereka menyerang orang-orang Quraisy dan selain mereka, dan pulang membawa kemenangan. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sana ada dua istilah dalam ilmu perangan, terkhusus dalam perang Nabi SAW. Yang pertama adalah al-ghazwah, yang kedua adalah istilah syariyah. Ghazwah adalah peperangan Nabi SAW, yang mana Nabi SAW memakai baju besi, membawa pedang, persiapan untuk melawan musuh. Itu disebut dengan ghazwah, walaupun tidak ada peperangan sama sekali. Misalkan Rasulullah SAW diberitahu ada musuh ingin menyerang kota Madinah, maka Rasulullah pun keluar membawa baju besi beliau dan alat-alat perang. Maka itu disebut dengan ghazwah, walaupun tidak ada peperangan sama sekali. Dan jumlah ghazwah Rasulullah SAW, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 21. Kemudian istilah yang kedua adalah sariyah. Sariyah adalah peperangan kaum muslimin kepada musuh-musuh Islam, tetapi Rasulullah SAW tidak ikut serta. Jadi Rasulullah SAW mengirim dan mengutus para sahabatnya, sebagai komandan perang. Dan ini pun juga para ulama berselisih pendapat berapa jumlahnya. Dari seluruh ghazwah dan sariyah, kebanyakan kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Bahkan hampir seluruh peperangan pasti kaum muslimin yang menguasai dan memenangkannya. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membahas yang pertama kali brigade pertama yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, atau komandan perang pertama kali yang Rasulullah SAW bentuk. Berdasarkan pernyataan Musa bin Uqbah, brigade pertama yang dibentuk oleh Rasulullah SAW adalah brigade paman beliau sekaligus saudara sepersusuan Nabi SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yang usianya 3 tahun lebih tua daripada Nabi. Tepat pada bulan Ramadan tahun pertama.
ini tidak dimasukkan ke dalam tahun pertama. Berarti ini kurang urut dan kurang bagus begitu ya menurut kita. Karena antum harus ini, kalau tempatnya Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi di tahun pertama ini termasuk Brigade Hamzah. Jadi ini bukan di tahun kedua, karena Syekh di sini membahas berkaitan tentang peperangan, maka beliau pun membahas peperangan pertama kali. Pertama kali yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berperang adalah brigade paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada bulan Ramadan tahun pertama. Beliau mengutusnya bersama 30 orang prajurit dari kalangan muhajirin saja untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam. Karena dari Syam mau ke Mekah harus melewati Madinah, maka dihadang. Mereka sampai di Saiful Bahr dari arah Ils. Kok di sini 30 orang padahal 30 orang. Di sini di terjemahan 30 orang. Di ini juga 30 orang. Di dalamnya terdapat Abu Jahal bersama 300 pria orang Quraisy. Abu Jahal dia pulang dari Syam. Kalau Abu Jahal pulang dari Syam, apakah mungkin ketika Rasulullah SAW hijrah di situ ada Abu Jahal? Karena perjalanan ke Syam itu kurang lebih 2 bulanan pulang pergi. Kemudian berdagang di Syam setidaknya 1 bulan atau lebih. Dan sedangkan ini di bulan Ramadan, Rasulullah SAW tiba di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya tentu ada. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mereka sampai Abu Jahal dan lainnya sampai di Saiful Bahar dari arah Ils, maka mereka berpapasan di sana dan sudah membentuk barisan untuk berperang. Namun peperangan itu dicegah oleh Majdi bin Amr al-Juhani yang mempunyai ikatan perjanjian dengan kedua belah pihak. Sehingga mereka tidak jadi berperang. Akhirnya Abu Jahal pun dibiarkan pulang. Kemana? Ya ke Mekah. Kemudian brigade yang kedua atau komandan perang yang kedua, Rasulullah tidak ikut ya, adalah dari paman beliau juga, yang bernama Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay, paman Nabi SAW. Berarti sama seperti Al-Mut'im bin Adi ya. Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf bin Qusay.
paman Nabi tapi jauh, karena bukan dari Hashim, tapi dari Bani Muttalib. Tapi paman Nabi ini masuk Islam di awal-awal. Kalau antum masih ingat, termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal. Sehingga Rasulullah pun mengutus beliau untuk berperang. Kemudian Rasulullah SAW mengirim detasemen Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib pada bulan Syawal tahun itu juga, tahun 1 Hijriah. Jadi setelah Hamzah. Kemana ikhwah? Pergi ke lembah Rabil bersama 60 prajurit dari kalangan muhajirin saja. Yang tadi Hamzah juga sama orang-orang muhajirin, jumlahnya 30 orang. Kalau ini Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Ini ada ini ya, kurang Hamzah, Harith panjang. Bersama 60 orang dari kalangan muhajirin saja. Nggak ada ansor. Ibarat kata karena yang bermusuhan itu muhajirin dengan suku Quraisy. Lagi pula ini baru apa? Belum perintah berperang. Sehingga semua orang-orang ansor pun juga tidak berperang. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Ubaidah bin Al-Harith pun bertemu dengan Abu Sufyan di Rabil. Maka mereka saling menembakkan anak panah, tetapi tidak saling menghunus pedang. Yang terjadi hanyalah pertempuran kecil. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang memanah dalam jihad fisabilillah. Kemudian kedua kelompok pun pergi. Menurut Ibnu Ishaq, pengiriman detasemen Hamzah lebih dulu daripada detasemen Ubaidah bin Al-Harith. Jadi Hamzah pertama kali yang disuruh sama Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, detasemen dari Sa'ad bin Abi Waqqas, paman Nabi juga. Kemudian Rasulullah SAW mengirim detasemen Sa'ad bin Abi Waqqas pada bulan Dzulqa'dah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Di tahun juga yang sama. Jadi berturut-turut Rasulullah SAW mengutus 3 pamannya. Untuk apa ikhwah? Untuk mencegah orang-orang Quraisy. Pergi kemana? Pergi ke Harar, yang termasuk wilayah Hijaz. Mereka hendak menghadang kafilah dagang Quraisy, ingin menghadang mereka. Beliau menjanji mereka agar tidak pergi lebih jauh dari Harar. Jumlah mereka 20 orang. Jumlah kaum muslimin 20 orang. Mereka pun berangkat berjalan kaki di malam hari dan bersembunyi pada siang hari sampai tiba di Harar. Namun ternyata kafilah dagang tersebut telah lewat kemarin. Kemudian tibalah tahun kedua. Selesai tadi ya ikhwah. Kaitan tentang apa? Detasemen tadi.
nampaknya kita harus membutuhkan lebih banyak ini. Gadis orange. Karena ini berkaitan ke ini tahun kedua, tahun 1. Satu, dua. Udah selesai tadi. Terus kita kembali lagi ke 2. Sebenarnya buku ini tuh bagus. Tapi yang kita lihat ini apa? Kayak terkadang campur baur, belum selesai, kemudian di ini. Nah, perlu dirapikan. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita kembali lagi ke tahun kedua Hijriyah berkaitan peperangan Nabi SAW. Perang pertama Nabi SAW adalah perang Al-Abwa atau Waddan. Dan Al-Abwa ini sebuah tempat yang wafatnya ibunda Nabi SAW di sana, antara Mekah dan Madinah. Ghazwah Abwa. Kata Syekh, dalam ekspedisi perang Abwa ini, atau nama lainnya Waddan, Rasulullah SAW ikut terlibat langsung pakai baju perang. Inilah ekspedisi militer pertama yang disertai oleh Rasulullah SAW sendiri. Beliau berangkat dengan satuan pasukan yang terdiri dari kaum muhajirin saja, menghadang kafilah dagang Quraisy. Tetapi beliau tidak mendapatkan kesempatan itu. Di tahun ini beliau mengadakan perjanjian damai dengan Bani Dhamrah agar tidak saling menyerang serta agar mereka tidak membantu siapapun yang memerangi beliau. Gak jadi perang. Tapi Rasulullah sudah ikut. Makanya disebut apa? Ghazwah. Kalau yang tidak ikut, Rasulullah tidak ikut perang berarti syariah. Kemudian yang berikutnya perang Buato. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dalam ekspedisi perang Buato. Beliau berangkat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang di dalamnya terdapat Umayyah bin Khalaf, mantan majikannya Bilal bin Rabah. Berarti ikhwah antum bisa mengetahui pembesar-pembesar Quraisy itu juga mereka nggak cuma leha-leha di Mekah. Ya ada kalanya mereka ini mengutus orang-orang untuk mendagangkan harta mereka. Ada kalanya mereka petinggi-petinggi yang langsung turun tangan. Seperti tadi Abu Jahal ikut pergi ke Syam. Kemudian Abu Sufyan juga. Sekarang ini Umayyah bin Khalaf juga sama. Di dalamnya terdapat Umayyah bin Khalaf dan 100 pria dari kalangan musyrikin. Nabi SAW sampai dibuat salah satu gunung di antara pegunungan Juhainah. Di antara gunung Juhainah ya. Beliau kembali namun tidak berhasil menghadang mereka. Lolos mereka.
Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu ada kejadian keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau keluarnya Rasulullah SAW mengejar Kurz bin Jabir. Kemudian beliau berangkat dalam pengejaran terhadap Kurz bin Jabir al-Fihri, seorang yang telah menyerang ternak yang digembalakan oleh penduduk Madinah. Lantas merampok ternak-ternak itu, Rasulullah berangkat mengejarnya hingga sampai di Safawan, di sekitar kawasan Badar, tetapi Kurz berhasil lolos. Dan ini dinamakan juga Perang Safawan atau Badar pertama. Tidak dituliskan beliau ya. Kita tulis Ghazwah Safawan. Perang Safawan atau Badar pertama. Kenapa disebut Badar pertama? Karena tepatnya di tempat Badar. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ada juga perang Usyairah. Tulis di sini berapa sih? 1, 2, 3, 4. Nah, perang Usyairah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada bulan Jumadil Akhirah bersama 150 muhajirin. 150 muhajirin. Kenapa? Mana orang-orang Ansar? Kenapa kok nggak langsung berperang, ikhwah? Wallahu a'lam, mungkin Rasulullah SAW ingin melatih dulu ya orang-orang muhajir Ansar. Nah, lagi pula ini kan perangnya melawan orang Quraisy yang mereka telah menjamah harta kaum muslimin muhajirin yang ada di Mekah. Mereka harus mengambil paksa. Menghadang kafilah dagang Quraisy yang sedang dalam perjalanan menuju Syam, mau dari Mekah ke Syam lewati Madinah. Beliau berangkat bersama 30 pasukan berkendaraan unta. Untuk mengejarnya. Beliau sampai di Dzul Usyairah di wilayah Yanbu'. Sesampai di sana ternyata kafilah tersebut telah lewat beberapa hari sebelumnya. Karena kan di zaman dulu belum ada kamera gitu ya, CCTV. Kafilah tersebut adalah kafilah yang mereka hadang dalam peristiwa perang Badar sekembalinya dari Syam. Jadi Dzul Usyairah ini atau perang Usyairah mereka ini datang dari Mekah menuju Palestina.
lolos di bulan Jumadil Akhirah di tahun kedua. Nanti pas perang Badar, bulan Ramadan mereka balik. Sekarang kita cek. Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada kisaran 4 bulan. Sedangkan kita bilang perjalanannya apa? Perjalanan pergi ke Mekah, dari Mekah ke Syam 1 bulan. Dari Syam ke Mekah 1 bulan. Nanti mereka tinggal dulu di sana jual beli. Berarti pas. Sekitaran orang kalau berjual beli itu ya paling 2 bulanan lah. Atau 2 bulan lebih atau kurang. Karena mereka udah capek-capek 1 bulan perjalanan, pulang juga 1 bulan. Maka mereka pun membutuhkan ya ibarat kata biar cocok. Biar hasil atau keuntungan yang mereka dapatkan ya setara dengan capeknya mereka berjalan 1 bulan lamanya. Palestina jauh. Di tahun ini Nabi SAW mengadakan perjanjian damai dengan Bani Mudlij dan para sekutunya. Kalau tadi Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan Bani Domrah ya. Bani Domrah nih. Maka di tahun ini Rasulullah juga membuat perjanjian dengan Bani Mudlij. Kemudian ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum, baru terjadi peristiwa pengutusan detasemen Ubaidah bin Jahsy, sepupu Nabi SAW. Abdullah bin Jahsy, bukan Ubaidullah. Kalau Ubaidullah, dia adalah suaminya Ummu Habibah. Yang kita pernah mentaklik, mengomentari ya di buku beliau. Karena beliau waktu itu mengatakan suaminya Ummu Salamah itu ya Abdullah. Padahal suaminya bukan Ummu Salamah, suaminya Ummu Habibah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Entah itu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau penulisnya. Kita nggak tahu ya. Karena kita udah kasih tahu Jahsy ini dia memiliki anak laki-laki nama Abdullah sama Ubaidullah. Dan semuanya bin Jahsy. Jadi kadang orang susah membedakannya. Abdullah bin Jahsy berbeda dengan Ubaidullah bin Jahsy. Kalau Ubaidullah itu suami dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb. Tapi kalau Abdullah bukan suaminya Ummu Habibah. Yang kata Syekh yang menjadi Nasrani itu siapa? Ubaidullah gitu. Karena kan Ubaidullah ini pergi sama istrinya ke Habasyah begitu. Kalau Abdullah enggak ke Habasyah. Nah, Abdullah bin Jahsy ini adalah sepupu Nabi SAW. Rasulullah SAW mengutus Ubaidah. Di sini Ubaidah ya Allah. Ubaidah. Di sini adalah Abdullah bin Jahsy. Nah,
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Abdullah bin Jahsy ke Nakhlah pada bulan Rajab bersama 12 orang dari kalangan muhajirin. Setiap 2 orang mengendarai seekor unta. Jadi memang betul-betul hartanya kaum muslim masih sedikit sekali. Sampai setiap 2 orang mengendarai seekor unta, boncengan begitu. Hingga mereka sampai di Nakhlah. Nakhlah itu ya timurnya Mekah. Nah, untuk mengawasi kafilah dagang Quraisy. Kan zaman dulu betul-betul nggak ada yang belum ada CCTV. Dan nampaknya memang betul-betul gagal terus. Kalau mau menghadang Quraisy gagal terus. Karena mungkin orang Quraisy sudah antisipasi. Ingat, Madinah itu udah ada Muhammad sama kaumnya. Apalagi pertama kali yang dihadang Abu Jahal, otomatis akan koar-koar begitu. Pokoknya harus betul-betul nih waspada begitu ya. Sampai akhirnya Abdullah bin Jahsy pun diutus Nabi sana ke Nakhlah, dekat Mekah malah, padahal jauh dari Madinah. Hingga mereka sampai di Nakhlah dan mengawasi kafilah dagang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya telah membuat pesan tertulis untuknya dan memerintahkannya supaya tidak melihat isi pesan tersebut sebelum berjalan 2 hari. Menunjukkan betapa jauhnya antara Madinah dan Mekah. Ini yang diutus siapa, ikhwah? Sepupu Nabi SAW. Padahal kalau antum perhatikan sebelum-sebelumnya paman-paman semua kan. Di tahun 1 Hijriah 3 pamannya. Sekarang baru sepupu Nabi. Abdullah bin Jahsy. Kakaknya Zainab bintu Jahsy. Zainab bintu Jahsy istri Nabi SAW, dinikahi Nabi SAW nanti. Ketika membaca tulisan tersebut, di dalamnya Nabi SAW berpesan, jika engkau telah melihat tulisanku ini, maka lanjutkan perjalanan sampai tiba di Nakhlah. Ya Allah. Jadi lama, 2 hari baru disuruh buka. Ternyata suruh sampai ke Nakhlah. Pertengahan antara Mekah dan Taif, jauh banget loh. Padahal perjalanannya ya sekitar 1 pekaran gitu. Udah 2 hari dibuka. Mengawasi orang-orang Quraisy, kemudian informasikan kepada kami berita tentang mereka. Jadi kayak mata-mata, kasih ya gitu. Ia pun memberitahukan isi pesan tersebut kepada para sahabatnya. Yang sepupu Nabi ngasih tahu tadi. Berapa orang tadi? 12 orang saja. Antum bisa bayangin ya, 12 orang. Berani ya sahabat Rasul ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya 6 hari kurang lebih tinggal di luar rumah ya, membuat kemah, nggak takut mereka. Maka para sahabat Abdullah bin Jahsy mengatakan, kami mendengar dan taat. Siap. Gitu. Dari kalangan siapa ya, ikhwah? Muhajirin lagi. Belum ada orang-orang Ansor. Ini di tahun kedua, bulan Rajab. Di tengah perjalanan, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan kehilangan unta. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan kehilangan unta. Mereka pun tertinggal untuk mencarinya, sedangkan yang lain melanjutkan perjalanan sampai ke Nakhlah. Ini kok bisa ya kehilangan unta itu gimana? Jangan nanya karena unta itu lebih cepat hilangnya.
Kalau nggak benar-benar kita ikat itu, unta itu biar cepet sekali hilangnya. Itu tinggal cek di YouTube atau di mana, unta gitu. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, akhirnya sahabat tadi Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan ketinggalan ya. Mungkin pas lagi apa? Lagi bermalam di sebuah tempat. Lagi bermalam di sebuah tempat. Kemudian duanya bermalam. Tiba-tiba mungkin hilang sendiri. Onta itu luar biasa. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, sampailah di Mekah di Nakhlah tadi. Kemudian ya ada peperangan sampai akhirnya kaum muslimin pun mampu membunuh Amr bin Al-Hadrami. Sehingga Amr bin Al-Hadrami ini dia adalah orang kafir pertama kali yang dibunuh oleh kaum muslimin. Karena tadi Hamzah, Abu Bakar, Hamzah menghadang, lolos. Kemudian siapa lagi? Paman Nabi, Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib, itu juga gagal lagi. Kemudian siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas gagal lagi. Itu di tahun 1. Tahun kedua Rasulullah ini gagal terus. Sampai akhirnya apa? Bulan Rajab Rasulullah ngutus sepupu beliau, ayo sana pergi. Akhirnya Abdullah bin Jahsy sampai di mana? Sampai di Nakhlah, mengutip dan memata-matai, dan ternyata keluarlah kafilah dagang orang Quraisy. Sehingga Amr bin Al-Hadrami dibunuh. Kemudian ditawanlah Utsman bin Abdullah, kemudian Al-Hakam bin Kaisan. Sehingga kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Dan itulah pertama kali kaum muslimin mendapatkan ghanimah perang. Itu bisa bayangin ya, Pak. Dari Rabiul Awal ke Rabiul Awal 1 tahun, harta kaum muhajirin nggak bisa diambil. Baru setelah lebih dari 1 tahun, harta mereka bisa diambil lagi melalui dagang kafilah tadi. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini bahasan khusus tentang Amr bin Al-Hadrami. Kita kasih apa ya ini biar ini. Di berapa syariah sudah? Udah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kisahnya bagaimana, ikhwah? Kisahnya berikut ini. Pembunuhan Amr bin Hadrami. Kemudian kafilah dagang Quraisy pun berlalu di hadapan kaum muslimin yang tadi ya, Abdullah bin Jahsy bersama 12 orang tadi. Mereka pun membunuhnya. La ilaha illallah, dibunuh. Mereka juga menawan Utsman bin Naufal, 2 orang putri Abdullah bin Mughirah, serta Al-Hakam bin Kaisan, Maula Bani Mughirah. Jadi nggak ada para petinggi Quraisy ya.
Tentara kaum muslimin berkata, kita berada di hari terakhir bulan Rajab. Jika kita menyerang mereka, berarti kita telah menodai bulan haram. Tetapi kita biarkan mereka lewat malam ini, mereka akan masuki kawasan tanah haram. Mereka pun bersepakat untuk menghadang kafilah Quraisy tersebut. Salah seorang dari mereka memanah Amr bin al-Hadrami hingga tewas. Mereka juga menahan atau menjadi tawanan ya, menawan Utsman bin Hakam, sedangkan Naufal berhasil meloloskan diri. Kemudian mereka membawa barang-barang kafilah dan kedua tawanan itu lantas menyisihkan seperlimanya. Seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Lalu maka itu merupakan seperlima rampasan perang, pembunuhan sekaligus juga tawanan pertama dalam Islam, bahkan orang pertama kali dibunuh ya. Rasulullah SAW menyalahkan tindakan mereka, menegur. Orang-orang Quraisy melontarkan kecaman keras atas tindakan mereka itu dan menganggap mempunyai celah alasan untuk itu. Mereka berkata, Muhammad telah menghalalkan bulan haram. Karena bulan haram itu ada 4, 3 berturut-turut, 1 tidak. 3 berturut-turut dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ditulis. 4 bulan haram, ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 ini tidak boleh melakukan kezaliman termasuk peperangan. 1 yaitu bulan Rajab. Nah, ini bulan Rajab. Hal itu membuat kaum muslimin tersudutkan sampai akhirnya Allah menurunkan ayatnya. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah wahai Nabi, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, maksudnya orang-orang kafir Quraisy ya, kafir kepada Allah, udah menghalangi, dia kafir pula, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh, itu kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tindakan yang kalian kecam ini sekalipun merupakan kesalahan besar, namun kesalahan dan dosa yang kalian lakukan yaitu kekafiran kepada Allah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan Baitullah, serta mengusir kaum muslimin dari Baitullah merupakan kesalahan yang lebih besar di sisi Allah. Faham? Jadi ya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat. Faham ya ikhwah? Ya salah tadi sahabatnya. Makanya Rasulullah tadi apa? Ya, Rasulullah menyalahkan tindakan mereka. Kenapa kalian harus membunuh di bulan Rajab? Rasulullah SAW tidak mau sebenarnya seperti itu. Rasulullah mengingkari, tetapi Allah pun menjelaskan, tidak masalah, yang penting tidak kafir. Ya namanya berbuat dosa, semua orang berbuat dosa, nggak bertobat. Dan Allah membandingkan sikap orang-orang muhajirin, Abdullah bin Jahsy, dengan orang-orang Quraisy. Lebih parah mana coba? Ya lebih parah orang Quraisy lah. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini beliau membahas tentang fitnah. Apa sih yang dimaksud dengan fitnah, ikhwah? Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kan pernah bilang kan, kamu jangan fitnah aku dong. Kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan loh, gitu kan.
Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberitahu apa sih yang dimaksud dengan fitnah. Beliau mengatakan, makna fitnah adalah kesyirikan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Dan perangilah orang-orang yang tidak mau masuk Islam, tidak mau tauhid Allah, hingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini adalah kesyirikan, jelas. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Kemudian tidaklah fitnah mereka kecuali mengatakan, demi Allah Rabb kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yakni akibat dan ujung-ujungnya mereka pasti akan menolak dan berlepas tangan dari kesyirikan mereka itu. Hakikat fitnah pada ayat di atas adalah kesyirikan yang dipropagandakan oleh pelakunya, di mana orang yang tidak mengikuti kesyirikan itu akan dijatuhi hukuman. Karena Allah mengatakan innalladzina fatanul musyrikina wal mu'minat al-mu'minina wal innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah, cobaan, memerintahkan orang mukmin dan mukminah untuk berbuat syirik dan mereka pun tidak bertaubat. Fitnah dalam ayat ini ditafsirkan dengan penyiksaan dan pembakaran. Kadang-kadang fitnah juga dimasukkan dalam maksiat. Nah, juga sebagian terfitnah oleh beliau. Kelas. Jadi beliau di sini mengatakan, jadi kalimat fitnah dalam Al-Quran itu ada beberapa makna. Di antaranya berarti kesyirikan, di antaranya berarti cobaan, di antaranya berarti yang lainnya. Tetapi untuk ayat yang tadi yang kita sebutkan tadi, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi bil masjidil haram wa ikhraju ahli min akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Nah, yang kita sudah selesai, kemudian baru kita membahas tentang apa? Perang Badar. Ada pertemuan akan datang insyaallah. Perang Badar ini adalah perang Badar pertama. Perang Badar kedua setelah perang apa tadi? Perang Usyairah. Nah, jadi perang Usyairah ini ada kaitannya dengan perang Badar. Kaitannya apa ya, kawan? Kaitannya karena kafilah dagang yang dihadang Nabi ketika bulan Jumadil Akhirah lolos dan akhirnya mereka balik ketika bulan Ramadan. Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, dengan ini kita tutup. Wallahu ta'ala a'lam, billahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.